Kira roadmap-nya kan udah dibuat nih oleh pemerintah, oleh Pak Mentan ya. Bagaimana caranya kita menambah populasi sapi di dalam negeri. Ya. Tinggal memang ya konsistensi. Jadi dari waktu ke waktu benar-benar kita kawal sehingga pemenuhan populasi indukan, populasi bakalan di dalam negeri ini bisa benar-benar dipenuhi secara bertahap. Kemudian yang kedua, nah Pak Jokowi kan selalu menyampaikan nih bahwa kita harus mengimplementasikan kebijakan yang membangun ekosistem tadi tuh. Jadi kalau ada impor daging beku harus disertai dengan impor bakalan. Kemudian kalau ada impor bakalan anakan sapi harus disertai dengan impor indukan juga. Nah sehingga apa? Jadi kalau daging bekunya kita import, kemudian anak sapinya juga kita import, Ada ibunya kemudian ibunya indukannya juga kita import, ini akan menambah populasi ekosistem dan populasi. daging sapi di dalam negeri. Nah ekosistem ini yang harus selalu terkait nih satu sama lain. Nggak boleh impor daging beku tapi nggak mau impor bakalan, atau impor bakalan tapi nggak mau ikut impor indukan. Nah ini tiga ini adalah satu kesatuan yang benar-benar kita harus kawal sehingga dalam 4-5 tahun ke depan populasi sapi di dalam negeri ini bisa meningkat secara signifikan dan akhirnya tercapai tadi komposisi 90%. Tercapai komposisi 90% kebutuhan daging sapi dalam negeri bisa kita penuhi dari dalam negeri. Sisa kurang dari 10% yang kita impor. Sesuai dengan standar FAO ya, swasembada. Sesuai dengan standar FAO. Baik Pak. Sekarang saya ingin berbicara mengenai kondisi pasokan daging nasional seperti yang tadi sudah Anda sampaikan ya Pak ya. Dari Berdikari sendiri berapa besar kontribusinya Pak? Jadi kalau kita di Berdikari model bisnis kita di sini kan kita ditugasi oleh pemerintah untuk cadangan pangan ya. Jadi cadangan pangan pemerintah khusus untuk daging sapi itu lebih spesifik lagi daging sapi Brasil itu adanya di kita. Makanya stok kita yang ada sekarang di cold storage yang kita jaga ya dari waktu ke waktu itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000 ton. Nah ini stok ini yang sewaktu-waktu pemerintah butuh untuk melakukan operasi pasar daging dalam rangka menstabilkan harga daging ini semua sudah tersedia di kita. Kemudian yang kedua, setiap saat kita di Berdikari mengundang distributor kita, tujuannya adalah untuk menanyakan kepada mereka ketersediaan daging sapi yang ada di cold storage yang mereka punya. Nah ini untuk apa? Untuk memonitor berapa surplus ketersediaan daging sapi beku di dalam negeri. Nah ini untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan antara supply dan demand daging sapi. Paling tidak ini kita sudah antisipasi sampai bulan Maret dan April tahun depan itu bertepatan dengan puasa dan Idul Fitri. Jadi sudah terprediksi sampai sudah gitu. Dan hampir semua data-data ketersediaan daging sapi maupun daging kerbau di distributor kita itu tersedia dalam jumlah yang cukup karena mereka ini sudah dalam proses import. Jadi belinya 1-2 bulan yang lalu, ini proses impornya sedang berlangsung nih sekarang untuk memenuhi kemungkinan peningkatan permintaan di Desember, kemudian di Januari Februari ada Imlek, kemudian di ada bulan Idul Fitri 3 dan 4 ada Idul Fitri dan bulan puasa. Sudah aman ya Pak ya berarti sampai Insya Allah aman. Maret sampai April. Sampai kebutuhan April yang akan datang. Kinerjanya gimana Pak 2023 ini untuk pemenuhan daging sendiri dari Berdikari dan kira-kira evaluasi Anda sendiri? Kalau tahun ini ya dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan ya saya kira Pak Jokowi kemudian Ibu Menteri Keuangan selalu kan menyampaikan ke publik tuh bahwa perekonomian global dalam kondisi yang agak kurang baik agak suram dan ini memang dibuktikan oleh kondisi perekonomian Amerika yang mengalami pertumbuhan ya, inflasinya masih tinggi, suku bunganya juga naik terus, akibatnya nilai tukar berbagai negara termasuk Indonesia kan mengalami pelemahan yang signifikan ya. Informasi yang disampaikan secara terus-menerus ke publik waktu itu ini membuat publik ini berjaga-jaga untuk mengantisipasi jangan sampai benar-benar terjadi resesi seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu tahun lalu dan saya kira impact-nya sampai di pertengahan tahun ini orang mungkin ya karena ada informasi seperti itu akhirnya respon kita kan sebagai rasional
rational economic behavior kita kan. Jadi kita meresponnya dengan cara berjaga-jaga, menunda konsumsi yang nggak penting. Nah mungkin salah satu yang berkurang itu konsumsi daging sapi ya, sehingga karena ini kan konsumen daging sapi ini rata-rata kelompok menengah ya, yang memang customer kita di situ paling banyak, dan konsumen daging sapi kita itu saya kira lebih dari 75% adanya di Jawa ya, dan bahkan hanya di sekitar Jawa Barat, Jabodetabek lah ya, dan karena di sini nih yang paling banyak kelas menengahnya. Dan mereka pula yang merespon, makanya bulan puasa tahun ini konsumsi daging sapinya itu agak rendah ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi kinerja keseluruhan sudah cukup tapi baik. keseluruhan sangat baik. Semua terantisipasi. Bahkan stok kita masih ada nih. Dari Januari sampai sekarang ini masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Dan kita apresiasi juga langkahnya sampai Maret 2024 seperti yang tadi disampaikan, insya Allah sudah terjaga dengan baik ya Pak. Nah terakhir singkat saja Pak, apa harapan dari Berdikari kepada pemimpin baru di 2024, karena kita tahu Indonesia menjelang tahun politik ini seperti apa Pak? Harapan kita adalah kebijakan yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi, kemudian keberlanjutan dari sebelumnya, terkait dengan upaya untuk mencapai swasembada daging sapi itu ya bisa kita lanjutkan secara konsisten ya, sehingga Indonesia bisa memenuhi standar FAO tadi, bahwa 90% kebutuhan daging sapi di dalam negeri bisa kita penuhi dari dalam negeri, dan kurang dari 10% yang kita import, dengan cara yang menambah populasi indukan di dalam negeri, menambah populasi anak sapi ya, bakalan di dalam negeri. Nah ini yang perlu benar-benar konsisten kita lakukan ke depan. Ya, jadi agar ekosistem daging sapi di Indonesia lebih swasembada dan lebih berdiri di kaki sendiri, lebih berdikari. Baik, terima kasih banyak Pak Syarkawi telah bergabung bersama kami pagi ini di Squawk Box CNBC Indonesia. Pak Syarkawi sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.